Tenda-tenda makanan berdiri berjejer, tapi yang paling dipenuhi pembeli adalah milik Gita. Cheese squidnya tampak menggoda dengan krim putih yang lumer. Serpihan keju bersinar di bawah cahaya dan juga topping warna-warni. Ayo ibu-ibu, cobain cicui spesial aku nih. Krimnya lembut, kejunya melimpah dan harganya ramah di kantong. Cuma 5.000 per cupnya dan rasanya kayak dessert bintang 5. Kalau nggak nyobain nyesel loh. Kamu tiap tahun selalu jadi stand paling rame, Git. Resep kamu ini kayak gak pernah sembarangan ya. Aku lihat orang-orang sampai rebutan. Kamu pakai keju apa sih? Ah, gak spesial kok bu. Yang penting itu tahu cara ngolahnya. Bikin krimnya gak pecah, terus kejunya diparut cantik dan dikemas menarik deh. Lagian, orang-orang sekarang tuh sukanya yang lucu-lucu dan kekinian. Wah, ini beneran enak, manisnya pas, gak bikin enek. Teksturnya juga halus banget. Kau bikin sendiri semua, gak kerja sama bakery apa? Bikin sendiri dong pak, meskipun capek aku nikmatin prosesnya. Soal bahan ya asal tahu tempat beli yang murah aja. Semua bisa diakalin, yang penting itu rasanya nggak berubah. Loh, emangnya kamu nggak pernah kehabisan stok, Git? Aku sampai muter-muter cari krim keju yang agak padat, sedangkan kamu masih jualan terus. Bikin sebanyak ini pasti boros banget deh soal bahan. Kalau aku sih punya cara sendiri, Wul. Kalau semua beli yang baru terus, ya bangkrut dong. Kadang ada bahan sisa yang masih bisa dipakai. Yang penting itu pinter bersihinnya. Walah, ini enak banget, Git. Aku beli 5 ya buat dibawa pulang. Anak-anak di rumah pasti suka. Cupnya juga gemas kayak dessert mahal. Kamu bisa jadi supplier catering loh. Aduh, terima kasih banyak, Bu. Kalau mau pesen buat arisan atau ulang tahun, tinggal hubungin aku aja. Aku bisa buatin banyak. Tinggal bilang tanggalnya. Tapi Git, kamu yakin bahan kamu aman semua? Soalnya makanan basah itu cepet basi. Apalagi kamu taruh di luar ruangan kayak gini. Bisa rusak loh. Tenang aja, Wul. Aku simpan semuanya di cooler box. Lagi pula, aku selalu tes dulu sebelum jual. Gak mungkin aku kasih orang makanan yang bahaya. Aku tahu resikonya. Keren Git, aku tuh rasa kamu itu bisa jadi pembicara di kelas kewirausahaan nanti. Kreatif, rajin, dan bisa jadi inspirasi siswa juga. Jangan lupa kirim brosurnya ya. Mereka semua percaya. Padahal kejunya udah 3 hari. Krimnya aku campur dari sisa-sisa kemarin. Tapi siapa peduli. Yang penting tampilannya cantik. Di tengah-tengah tawa dan juga pujian, kita tetap berdiri anggun. Tapi siapa sangka, cup mungil yang laris manis itu menyimpan racun diam-diam. Malam tiba dan dapur kontrakan kita berubah jadi pabrik kecil. Di sana, sisa-sisa krim dari cup kemarin dikumpulkan. Keju disisir dari bungkus kadaluarsa dan sisa topping yang udah lembek diselamatkan pakai hair dryer. Krim kemarin masih banyak, masih putih belum basi. Sayang banget kalau dibuang. Tambahin sedikit pengawet, mixer ulang, jadi deh. Orang gak bakalan tahu bedanya. Tanggal expirednya 2 minggu lalu, tapi baru aku buka kemarin. Masih bisa kok, selama baunya nggak berubah dan nggak ada jamur, aman lah. Orang-orang itu gampang dibohongin. Asal tampilannya cantik, mereka tutup mata. Mana ada yang mau periksa isi dalamnya? Tinggal kasih topping rame, selesai deh. Krim sisa itu kayak emas, tinggal campur susu kental manis, dikocok ulang langsung kelihatan fresh lagi. Jadi nggak perlu boros beli baru terus. 2 jam kemudian. Besok aku jual 2 kali lipat. Ya aku tinggal bilang aja kalau pakai krim impor pasti makin laris. Padahal ya isinya dari kulkas yang udah bau. Tunggu, barusan ada yang lewat. Apa cuma bayanganku sendiri? Ah, udah malam juga, capek. Tapi kok rasanya nggak enak ya? Halo? Di sini ada orang. Jangan iseng deh, ini kontrakan sepi. Jangan main-main ya. Kalau perlu, aku bakalin laporin ini ke RT. Git, maaf ya, aku panggil kamu malam-malam gini. Tadi aku lewat, lihat dapur kamu masih nyala. Jadinya aku panggil kamu deh. Emangnya kamu masih bikin tiscuit ya? Wulan? Iya nih, baru selesai. Besok ada pesanan agak banyak, jadi harus nyicil dari malam. Kamu kenapa malam-malam keliling? Aku habis dari warung Kasim, Git. Dengar-dengar kamu sering beli susu dan keju sisa dari dia ya? Bener gak sih? Soalnya katanya kamu sering ambil paket hemat.
Aduh, gosip tuh. Aku cuma beli kadang-kadang kalau lagi nggak sebagai supermarket. Tapi nggak aku pakai buat jualan kok. Ya, paling buat makan sendiri sih. Oh, gitu. Soalnya aku lihat krim kamu itu familiar. Kayak yang pernah aku buang dari daganganku dulu. Tapi ya, mungkin cuma mirip ya. Ya bisa jadi mirip. Kan kita satu kota, banyak toko jualan bahan yang sama. Tapi tenang aja, aku tahu batas kok. Nggak mungkin aku tega kasih makanan busuk. Malam itu, Wulan pergi dengan senyum menggantung, tapi di balik pintu kontrakan yang kembali tertutup, hati Gita mulai tak tenang. Pagi harinya Gita kembali ke bazar. Dengan semangat penuh percaya diri, gerobaknya ditata lebih cantik. Cup-cup biskuit berjajar rapi dengan warna mencolok. Kita, aku datang lebih pagi biar gak kehabisan. Anak-anak kemarin ribut bilang biskuit kamu tuh enak banget. Hari ini aku borong 7 ya. Siap Bu, kebetulan hari ini aku buat lebih lembut dan toppingnya lebih banyak. Hari ini aku pakai keju impor loh, jadi rasanya lebih creamy dan wangi. Dijamin bakalan makin ketagihan deh Bu. Wah, kamu kerja keras banget Git. Udah dari jam berapa kamu itu siapin semua ini? Luar biasa, setan kamu paling rapi dan kemarin sampai sekarang. Terima kasih Pak, saya jam 5 udah di dapur buat nyelesain semuanya sebelum matahari naik. Soalnya udah ada yang PO juga buat nanti sore. Aku beli 1 ya Git. Tapi boleh aku lihat isi kulkas kamu nggak? Ya, aku penasaran aja gimana kamu bisa simpen semua bahan dalam jumlah sebanyak ini. Boleh aja sih, tapi kulkas aku kecil, semuanya aku susun rapat-rapat. Lagian, aku selalu belanja malam biar bahannya masih segar pas dijual pagi. Wanginya agak beda dari kemarin ya, Git. Tapi mungkin aku salah ya. Soalnya semalam aku juga lagi pilek, tapi tampilannya makin cantik. Oh iya Bu, yang ini emang pakai esen keju baru. Aromanya lebih tajam dari biasanya. Tapi rasanya tetap lembut kok, nggak berubah, malahan makin gurih. Teksturnya agak lebih padat ya. Tapi rasa kejunya itu masih oke. Cuma ada aftertaste sedikit asam. Mungkin efek essence itu ya. Iya Pak, itu efek fermentasi kejunya. Saya sengaja eksperimen biar lebih otentik. Sekarang kan lagi tren kayak gitu, bikin yang unik-unik gitu. Git, kamu gak simpen di tempat dingin ya? Cupnya agak lumer, krim di pinggirnya udah kayak mau meleleh. Bisa bahaya loh kalau suhunya naik terus. Oh iya, tadi aku sempat matiin cooler boxnya. Tapi sekarang udah aku nyalain lagi kok. Aman, tenang aja, semua bakalan tetap terjaga. Ya udah, yang penting kamu tetap jaga kualitas, Git. Karena pembeli itu ingat rasa pertama. Kalau enak dia balik lagi, kalau bikin sakit ya tinggal tunggu aja kabar buruknya. Gita tersenyum tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa dalam cup pagi ini bukanlah bahan yang segar. Malam baru saja turun ketika Gita pulang dengan langkah ringan dan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Kantong plastik berisi uang receh dan lembaran lusuh menari-nari di tangan. Alhamdulillah laku semua. Dari pagi sampai sore nggak sempet duduk. Orang-orang ngantri buat rebutan. Ini baru namanya dagang. Untuk bersihnya hampir 800.000. Tuh lihat, recehan 10.000 sama 2.000-an. Semuanya numpuk kayak air terjun. Padahal yang aku jual cuma krim keju dari sisa semalam. Tapi orang-orang tetap bilang suka dan enak. Transfer dari pre-order juga masuk. Totalnya lebih dari 500.000 hari ini. Aduh, baru kali ini jualan rasa dosa, tapi duitnya rasa surga. Gokil sih, seneng banget. Itu stok krimnya tinggal setengah. Harus aku campur lagi besok. Mungkin tambahin sisa keju parut dari catering Lamto minggu lalu. Sayang kan kalau dibuang. Gita semakin tak gentar melancarkan aksinya. Cupnya tinggal dikit. Aku harus mampir ke warung Mang Kasim nih. Beli yang bekas sabun itu. Terus tinggal cuci aja dan keringin pakai lap bersih. Udah deh beres. Busuk-busuk gini, tapi hasilnya laku keras. Kadang manusia itu cuma butuh tampilan. Asal luarnya cantik, dalamnya bisa kayak neraka. Mereka bakalan tetap beli. Orang-orang lihat aku itu sopan, ramah, dan manis. Tapi mereka nggak tahu, setiap senyumku diselimuti bumbu-bumbu pemanis buatan. Dunia ini milik mereka yang pintar memoles dosa. Angin malam ini seger banget. Kayaknya besok aku bisa jual lebih banyak. Kalau begini terus, akhir bulan aku bisa beli kulkas baru deh buat nyimpen lebih banyak stok basi.
Di tengah-tengah malam yang sejuk, Gita terlelap ditemani tumpukan cup plastik dan juga aroma krim busuk. Ia tak sadar, malam itu Karma sedang menyusun jadwal kedatangan. Siang itu matahari begitu terik di antara deretan rongsokan dan juga bau plastik hangus. Gita datang bukan untuk mencari rezeki halal, tapi bahan penipuan yang dibungkus senyum manis. Ya ampun, panas banget. Tapi demi diskon dan stok cup bersih, aku rela deh. Gak ada yang lebih murah dari sini. Dan pelanggan pun gak pernah ada nanya kebersihannya kayak gimana. Mbak Gita ya? Mau cari cup lagi? Di rak belakang tuh baru datang semalam. Isinya macam-macam, ada sendok, ada cup, semuanya masih bisa dipakai lah. Wah, beneran banyak. Ya, meskipun ada bekas lipstik, aku bisa gosok pakai air panas. Lagian, plastik itu kan kuat. Sayang banget kalau dibuang. Yang ini masih utuh. Walaupun ada noda minyak, kalau aku rendam sama air sabun dan cuka, bakalan kinclong lagi. Gak usah so steril deh. Lagian, mereka juga langsung makan. Ini yang paling murah, 3.000 dapat segini. Ada bekas nasi, ada bekas saus, tapi ya yang penting kan bentuknya masih bisa dipakai ya kan? Betul banget, Mang. Saya mah bukan nyari yang cantik, tapi yang penting tuh murah dan bisa dimanipulasi. Habis dicuci, udah kayak beli baru dari toko. Nah, ini yang aku cari. Cup transparan yang modelnya cembung. Tinggal aku kasih stiker lucu deh. Pasti orang-orang bakalan tertarik. Mbak tuh jago jualan ya, plastik bekas bisa berubah jadi makanan mahal. Saya aja sampai mikir, jangan-jangan Mbak lebih kaya daripada pemilik minimarket sebelah tuh. Bukan soal kaya, Mang, tapi soal pinter mainin tampilan. Orang-orang itu gampang ketipu sama kemasan. Dalamnya gimana, gak ada yang sempat mikir ke situ. Ini ya, Mang, uangnya. Oh iya, jangan lupa, kalau ada kiriman cup bekas dari hotel atau restoran, kabarin aku dulu ya. Aku bakalan borong semuanya. Siap Mbak, langganan kayak Mbak itu nggak boleh dilepas. Pokoknya kalau ada yang bau atau kotor pun saya siapin khusus deh. Biar panas terik kayak neraka, asal cuan ngalir lancar. Semua dosa bisa ditutupin pakai senyuman manis. Dari balik tumpukan gelas dan sendok bekas, tak ada satupun yang bisa bicara, tapi setiap noda di plastik yang membawa jejak-jejak dosa yang suatu hari akan dibuka satu persatu. Di sebuah rumah kecil di ujung gang, malam seharusnya jadi waktu istirahat, tapi malam ini jeritan dan juga muntah mengguncang dapur. Ya Allah, kenapa kamu muntah lagi, Nak? Baru aja makan cicuit tadi sore, badan kamu langsung panas banget. Jangan-jangan gara-gara makanan itu. Ini suhunya 39,5. Gak bener nih, dari sore belum turun, mau minum pun langsung muntah. Kita harus bawa ke dokter sekarang juga. Aku telepon Wulan dulu, anaknya juga beli dari sen yang sama. Siapa tahu dia ngalamin hal yang sama juga. Biar kita tahu ini beneran dari makanan itu atau bukan. Gak usah nunggu, ayo bawa ke UGD sekarang. Anak kita itu pucat banget Bu, lidahnya putih, perutnya keras, ini udah bukan sakit biasa. Ya Allah, kenapa harus dari jajanan itu? Padahal aku pikir aman, bersih, dijual di acara resmi. Ternyata isinya racun semua. Kita lapor ke sekolah, ini udah keterlaluan. Kalau anak-anak ini juga kena, bisa jadi ini kesalahan penjual. Siapapun dia harus tanggung jawab nih. Kalau ini ulah si penjual itu, aku gak bakalan diem. Anak-anak bukan kelinci percobaan buat dagangan yang asal jadi. Mau laku tapi ngebunuh orang. Bu Miftah, iya Bu, anak saya juga muntah, demam tinggi sama persis. Tadi saya udah lapor ke puskesmas, mereka bilang banyak laporan malam ini yang sama. Cicuit itu yang dijual si Gita. Astaga, aku baru nyadar, baunya sempat aneh. Tapi karena dikasih topping warna-warni, aku tetap percaya aja. 2 jam kemudian. Gita merayakan kejayaan bukan dengan pesta mewah, tapi dengan tawa licik dan juga notifikasi transferan yang terus berdentang. 450.000 dari Cicuit doang. Gila, ini baru namanya hoki. Mereka suka banget, padahal sendoknya bekas dari krimnya. Rahasia dapur Gita. Lihat tuh, banyak yang repost dan mereka bilang kalau ini enak banget. Halah, dasar netizen gampang ditipu sama packaging. Aku gak secantik selebgram,
Tapi aku bisa bikin orang antri panjang. Cuma modal lipstik murah sama senyum palsu. Sisa krimnya masih ada setengah baskom. Besok tinggal aku kasih pewarna, tabur sprinkle, ganti nama variannya. Siapa sih yang bisa neolak di set warna-warni begini? Tak ada rasa bersalah dalam sorot matanya yang ada. Hanya rencana-rencana untuk kembali menjual racun dengan topeng yang manis. Bilang aja Gita nggak punya hati. Aku sih bodo amat. Yang penting Gita nggak punya utang, kontrakan aman, kiriman ke emak lancar. Yang sakit itu urusan mereka. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang. Asik. Aku udah jago banget mainin dunia. Kalau nanti ada yang sakit beneran, tinggal bilang aja, saya nggak tahu apa-apa. Lagian nggak ada yang bisa buktiin kalau krim aku beracun. Ini buat para pembeli setia. Makasih udah percaya sama aku. Dan juga sama krim dari tong sampah sisa hotel. 2 jam kemudian. Oke, besok kita ulangin lagi, Jit. Resep sukses sudah di tangan, tinggal tambahin topping dan senyum. Dan semua orang bakalan bilang kalau ini enak banget. Selamat malam ya dunia, tidur yang nyenyak. Karena besok kalian akan mimpi buruk dari rasa vanila. Dan saat lampu padam, satu krim basi di kulkas menjadi senjata. Satu sendok bekas menjadi pemicu dan Gita, ia sedang menari di atas bom waktu. 3 hari kemudian. Pagi itu harusnya biasa saja, tapi aroma mual dan juga panik tiba-tiba merambat ke udara. Ya ampun, cepet dong panggilin guru piket. Anak ini muntah-muntah dari tadi. Badannya panas, turun tangannya gemetar. Tadi pagi dia bilang beli cemilan manis dari Bajar. Ada 3 anak laki di kelas sebelah yang dibawa ke UKS. Semuanya bilang makan Jesquid yang dibeli dari kita. Ini gak bisa dianggap sepele nih. Astaga, aku baru dengar kabarnya. Ya ampun, beneran dari Cicuit aku. Tapi semua bahan aku simpen bersih kok. Aku juga makan sendiri semalam dan aku gak kenapa-napa. Git, kamu yakin semua bersih? Gak ada yang bekas? Gak ada bahan lama yang kamu pakai ulang? Jangan cuma karena laris kamu jadi lupa sama aman atau enggaknya. Apa kamu tahu rasanya lihat anak-anak ini kesakitan, Git? Ini bukan salah kemasan atau topping. Ini tentang isi yang kamu sembunyiin di balik manisnya daganganmu. Bu, saya nggak tahu. Mungkin bahan dari pasar yang nggak segar. Tapi sumpah, saya nggak ada niatan buat ngeracunin siapapun. Saya cuma mau dagangan saya laris. Kamu tahu gak, ini bisa kena pasal, apalagi kalau terbukti ada yang unsur bahan-bahan basi atau bekas. Kami sudah hubungi dinas kesehatan, mereka akan cek sampelnya. Pak, Bu, saya mohon kasih saya kesempatan buat jelasin. Saya nggak mau semuanya salah paham. Cicuit saya itu nggak berbahaya. Selama ini aman-aman aja kok. Git, kadang kita nggak langsung kena efek dari pilihan buruk kita. Tapi saat waktunya datang nggak ada tempat buat sembunyi. Sekarang waktumu udah sampai, Git. Semoga anakku kuat. Tapi kalau terjadi apa-apa, kamu harus siap-siap tanggung jawab kita. Karena kamu udah berani main-main soal nyawa. Tapi senyum palsu tak bisa menutup luka yang nyata. Dan di pagi itu satu persatu rasa manis berubah jadi racun. Sore itu tak seperti biasanya, ruang UGD tak hanya penuh tangisan, tapi juga aroma penyesalan yang menggantung tebal. Lihat anak saya Gita. Baru tadi pagi dia ketawa bantuin saya masak. Sekarang dia lemas, matanya nanar dan mulutnya penuh busa. Kamu kasih apa ke dalam makanan itu? Bu Mipta, saya juga kaget. Saya nggak tahu ini bisa sejauh ini. Saya pikir saya bersihin semua bahan. Saya juga jaga tampilan. Saya pastiin rasanya enak. Saya pikir itu bakalan cukup. Cukup buat apa? Buat nutupin bahan basi? Buat tipu anak-anak sekolah? Kamu pikir mereka itu gak akan sakit? Kamu pikir satu kirim busuk gak akan ngasih efek fatal? Saya kepepet, Pak. Harga bahan naik. Saya harus bayar kontrakan, harus kirim ke orang tua. Saya nggak mau berhenti dagang. Saya cuma mau dagangan saya laris terus, Pak. Kamu pikir aku nggak tahu, Git? Aku lihat krim yang kamu simpen di dapur. Bahwasannya masih aku ingat sampai sekarang. Aku rekam semuanya dan aku udah kirim ke pihak sekolah. Kamu rekam? Ulan, aku kira kamu sahabat aku. Aku kira kamu ngertiin keadaanku. Kenapa kamu gak bisa langsung aja ke aku, ha? Kenapa kamu malah buka aib aku? Karena aku udah berkali-kali tahan diri. Tapi ini bukan soal kamu lagi. Ini soal anak-anak yang masuk UGD. Dan ini soal nyawa. Maaf, Dit. Aku gak bisa diam lagi.
Kami udah panggil polisi dan dinas kesehatan ya. Sampel dari lambung anak-anak udah diambil. Tinggal nunggu hasil lab aja. Kalau terbukti ada kandungan yang berbahaya, kamu tahu akibatnya. Saya nggak butuh kamu minta maaf, Git. Saya cuma mau keadilan. Anak saya nggak minta makanan mahal. Dia cuma mau jajanan yang aman. Tapi kamu malah kasih dia racun. Aku cuma mau laku, Bu. Aku pikir semuanya bakalan baik-baik aja. Aku pikir asal nggak ada yang tahu semua bakal aman. Tapi ternyata aku salah. Semua pilihan datang dengan harga. Dan kamu baru aja bayar cicilan pertama dari kebohongan kamu yang paling besar, Gita. Sore itu Giri tak hanya mencatat korban yang dirawat, tapi juga jiwa yang mulai runtuh. Gita kembali ke gudang pengepul, tempat di mana kebohongan dimulai. Ia pikir bisa mengulang sukses dengan sekali lagi beli cup dan juga sendok bekas. Bodoh amat mereka masuk UID. Lagian tadi aku pura-pura nyesel dan mereka maafin juga kan. Ya mending aku lanjut jualan aja deh besok. Sore Mang Kasim, ada cup bekas sama sendok yang masih bagus nggak? Yang bekas catering dari hotel minggu lalu itu kualitasnya bagus, Mang. Ada, tapi campuran, bekas tumpukan lama, ada yang dari puskesmas, ada juga yang dari rumah duka. Kamu yakin mau ambil yang ini juga, Git? Ya, asal nggak sobek dan nggak patah aja, Mang. Saya bakalan bersihin. Udah biasa kok. Kalau steril-steril amat, ya nggak bisa dapat untung dong. Yang ini bagus juga nih, bening dan bentuknya spiral. Sekali lap kayak baru, pas banget nih buat topping Choco Oreo. Kakinya terpeleset di atas plastik berlumuran cairan busuk, tubuhnya menghantam rak besi tua. Astagfirullahaladzim, Git. Git, kamu gak apa-apa. Aduh, ini luka parah banget, cepet bangun. Darahnya deras banget, astaga. Aku perih, Mang. Sakit banget, kayak kebakar. Nyilu banget. Tolong, Mang. Jangan tinggalin aku di sini. Saya telepon ambulan dulu ya. Tahan, Git, jangan tidur. Aduh, tempat ini jauh dari klinik. Sinyal lagi jelek begini lagi. Apa ini karma ya dari semua yang aku lakuin? Dari cup-cup kotor, dari krim basi. Ya Allah, aku cuma pengen daganganku laku. Kenapa harus kayak gini? Kenapa ya Allah? Sementara langit berganti kelabu dan tubuh Gita menggigil menahan rasa perih dan juga panas dari dalam. Tak ada tangan yang benar-benar menolong.